got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal yang pertama. Yaitu yang pertama kita tuliskan dulu data-data yang bisa kita ambil dari soal tersebut. Yang pertama ada N atau banyaknya data sama dengan 5. Yang kedua ada alfa dengan rumus 1 dikurang besarnya interval keyakinan, maka 1 dikurang 90% sama dengan 10%. Lalu diubah menjadi pecahan desimal, yaitu didapat 0,1. Yang ketiga ada V atau derajat bebas dengan rumus N kurang 1, maka 5 dikurang 1 sama dengan 4. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu mencari nilai X bar, di mana rumusnya adalah jumlah data dibagi sama banyaknya data. Maka jumlahnya di sini kita dapat 740 dibagi oleh banyaknya data, yaitu 5, maka didapat hasilnya 148. Oke, setelah kita mendapat nilai X barnya, kita lanjut mencari standar deviasi. Nilai standar deviasi didapat dengan rumus 1 per N kurang 1, buka kurung variabel X1 dikurang X bar pangkat 2, ditambah variabel X2 dikurang X bar di pangkat 2, begitu seterusnya. Oke, langsung saja kita masukkan angka-angkanya, di mana N adalah 5, lalu variabel X1-nya ini kita masukkan 148, nilai X bar yang sebelumnya kita hitung, kita masukkan yaitu 148, lalu dipangkatkan 2. Selanjutnya, variabel X2-nya kita masukkan 150, yaitu lalu X barnya kita masukkan 148 dipangkatkan 2. Oke, begitu seterusnya. Langsung saja kita hitung. 148 dikurang 148, hasilnya adalah 0. 0 ini kita pangkatkan 2, maka hasilnya tetap 0. Kita taruh ke bawah. Selanjutnya, 150 dikurang 148, hasilnya adalah 2, kita pangkatkan 2, maka didapat nilai 4, begitu seterusnya. Setelah kita dapat hasilnya semua, kita jumlahkan, maka didapat nilai 40. 40 ini kita kali dengan 1/4, maka 40 dibagi 4 adalah hasilnya 10. 10 dikali 1 tetap 10, maka dapatlah di sini nilainya 10. Karena di sini S-nya masih dalam bentuk pangkat 2, kita ubah menjadi ke bilangan asli. Pangkatnya ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka di sini menjadi akar 10. Akar 10 itu dalam bilangan asli adalah 3,16. Maka standar deviasinya adalah 3,16. Setelah kita mendapatkan nilai X bar dan standar deviasinya, kita langsung saja masuk ke rumus pendugaan parameter rata-ratanya, di mana rumusnya yaitu X bar dikurang T alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah T alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N. Dari rumus tersebut, kita bisa simpulkan bahwa hanya terdapat perbedaan pada operasi hitung yang pertama, yaitu dikurang, sedangkan yang kedua itu ditambah. Maka setelah kita input angka-angka yang di sebelah kiri ini, kita bisa input angkanya ke operasi hitung yang di sebelah kanan. Oke, langsung saja kita input angkanya, di mana X barnya ada 148 dikurang T alpha per 2, alfanya adalah 0,1, lalu di sini standar deviasinya adalah 3,16, lalu N-nya adalah 5, yang menjadi akar 5, kurang dari mu, kurang dari angka yang sebelumnya, kita langsung saja masukkan ke sebelah kanan sini. Oke, setelah itu kita hitung terlebih dahulu nilai T-nya, di mana 0,1 dibagi 2, maka didapatlah hasil 0,05. Oke, kita lanjut, kita ubah akar 5 ini menjadi bilangan asli, yaitu didapat 2,24. Oke, kita lanjut lagi. Kita ubah nilai T ini menjadi nilai yang ada di tabel normal distribusi T, maka didapatlah nilai 2,132. Setelah itu kita lanjut dengan menghitung 3,16 ini kita bagi 2,24, maka dapatlah hasilnya 1,410. Dari hasil kedua tersebut, kita langsung saja kalikan, maka 2,132 dikali 1,410, maka didapatlah hasil 3,006. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke operasi hitungnya, yaitu 148 dikurang 3,006, maka hasilnya adalah 144,99. Sedangkan 148 ditambah 3,006, maka didapatlah hasilnya 151,01. Maka pendugaan parameter rata-ratanya yaitu mu lebih dari 144,99, mu kurang dari 151,01. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naisha Fitriani.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pendugaan parameter rata-rata. Contoh soal yang kedua itu menggunakan sampel kecil. Di sini diketahui N sama dengan 15, X bar 75, simpangan bakunya 8, alfa atau interval keyakinan itu 95%, diubah ke desimal menjadi 0,95%. 1 dikurang 0,95% sama dengan 0,05. Lalu dibagi 2, sesuai rumusnya sama dengan 0,025. V sama dengan N dikurang 1, yaitu 15 dikurang 1, 14. Angka 14 dan 0,025 ini akan membantu kita menemukan angka yang lainnya di dalam tabel distribusi T. Baik, kita langsung ke rumusnya. Di sini ada rumusnya, langsung kita masukkan saja ya angka-angkanya. 75 X barnya dikurang tan 0,05 dibagi 2. Lalu dikali 8 per akar 15, mu 75 tambah tan 0,05 dibagi 2, lalu dikali 8 dikali akar 15. Selanjutnya 75 dikurang tan 0,025 dikali 8 dibagi 3,87 itu hasil dari akar 15. Lalu mu 75 tambah tan 0,025 dikali 8 per 3,87. Lalu didapatkan dari hasil 0,025 ini di tabel distribusi angka 2,145. Dan 8 per 3,87 itu dihasilkan 2,067. Langsung saja 75 dikurang angka tersebut, lalu mu 75 ditambah 2,145 dikali 2,067. Lalu 75 dikurang 4,434, mu 75 tambah 4,434. Lalu hasilnya ini 70,566, mu 79,434. Ketiga, menggunakan sampel besar ya, atau N lebih dari 30. Diketahui N sama dengan 150, X barnya 500, simpangan baku atau standar deviasinya 75, lalu alfa atau interval keyakinannya itu 85%, diubah menjadi desimal 0,85%. 1 dikurang 0,85 sama dengan 0,15, lalu dibagi lagi, hasilnya 0,075. Nah, di sini itu berbeda dengan sebelumnya. Di sini dikurang lagi. Jadi angka 0,5 dikurang sama angka 0,075 yang sudah dibagi tadi. Nah, ditemukan hasilnya 0,4025. Angka 1,44 ini kita temukan di dalam tabel distribusi normal Z. Oke. Rumusnya juga berbeda sama yang tadi. Yang tadi menggunakan T, di sini Z, tapi sama aja. 500 dikurang Z 0,15 dibagi 2, lalu dikali 75 per akar 150. Mu 500 tambah Z 0,15, lalu dibagi 2 dikali 75 per akar 150. Lalu 500 dikurang Z 0,075 dikali 75 dibagi 150, akar 150. Mu 500 tambah Z 0,075 dikali 75, lalu dibagi akar 150. Nah, selanjutnya 500 dikurang Z 0,075 dikali 75, lalu dibagi 12,25. Nah, ini hasil dari akar 150 ya. Lalu ngikutin aja mu 500 tambah Z 0,075 dikali 75, lalu dibagi 12,25. Nah, dari angka 0,075 yang tadi saya bilang, ini ditemukan 1,44. 500 dikurang 1,44 dikali 6,12, hasil dari 75 dibagi 12,25. Lalu mu 500 tambah 1,44 dikali 6,12. 500 dikurang 8,813, mu 500 tambah 8,813. Ditemukan hasilnya 491,19, lalu mu 508,81. Begitu ya hasilnya guys. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Sari. Baik, saya Anita Sari. Di sini saya akan lanjut dengan menjelaskan salah satu contoh soal tentang pendugaan interval proporsi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama diketahui X atau banyaknya elemen sama dengan 40, N atau banyak data sama dengan 600, P kecil atau proporsi sampel dengan rumus X bagi N, X-nya yaitu 40, N-nya yaitu 600 sama dengan 0,07. Berikutnya yaitu A kecil atau tingkat keyakinan
diambil dari rumus interval keyakinan, maka didapatlah nilai 10% sama dengan kita ubah ke desimal yaitu 0,1. Berikutnya ZA per 2, A-nya kita udah ketahui yaitu 0,1, maka Z 0,1 dibagi 2 sama dengan Z 0,05. Hasil ini kita kurang dengan 0,5 dikurangi 0,05 sama dengan 0,45. 0,45 ini kita untuk acuan untuk lihat ke tabel distribusi normal Z, yaitu dengan hasil 1,645. Berikutnya kita cari standar error menggunakan rumus akar P dalam kurung 1 dikurangi P dibagi N. P yaitu 0,07, 1 dari rumus dikurangi P 0,07 dibagi N, N-nya yaitu 600, sama dengan akar 0,07, hasil pengurangan yaitu 0,93 dibagi 600 sama dengan akar hasil perkalian yaitu 0,0651 dibagi 600 yaitu akar 0,0001085. Akar dari 0,0001085 yaitu 0,0104. Setelah sudah diketahui semuanya, kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Kita langsung saja kita masukkan P yaitu 0,07 dikurangi Z A per 2-nya yaitu 1,645 dikali standar errornya yaitu 0,0104 kurang dari P kurang dari P-nya 0,07 ditambah Z A per 2-nya yaitu 1,645 dikali standar errornya 0,0104. Kita kalikan terlebih dahulu 1,645 dikali 0,0104 hasilnya yaitu 0,017 kurang dari P kurang dari hasil perkalian tersebut sama. Setelah kita kurangi hasilnya yaitu 0,053 kurang dari P kurang dari hasil penjumlahannya yaitu 0,087. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Cynthia. Yang pertama itu, kita menghitung proporsi sampel atau P. Rumusnya adalah P jumlah barang yang rusak dibagi jumlah sampel. Jumlah barang yang rusak itu ada 10 dan sampelnya 65. 10 dibagi 65 sama dengan 0,1538. Selanjutnya menghitung tabel Z untuk interval keyakinan 90%. Yang pertama itu kita bagi dulu, 90 dibagi 100 sama dengan 0,9. Rumusnya adalah 1 dikurang alfa sama dengan 0,9 dibagi 2 sama dengan 0,45. Kalau kita lihat dari tabel distribusi normal Z, 0,45 itu berada di antara 1,64 dan 1,65. Yang berarti 1,64 ditambah 1,65 dibagi 2 hasilnya 1,645. Sehingga nilai dari Z A per 2 adalah 1,645. Selanjutnya adalah menghitung interval keyakinan. Rumusnya ada P ditambah C dikali akar dari P dikurang buka kurung 1 dikurang P dibagi N. Substitusi nilainya adalah 0,1538 ditambah 1,645 dikali akar dari 0,1538 buka kurung 1 dikurang 0,1538 dibagi 65 hasilnya adalah 0,0557. Selanjutnya menghitung margin of error atau yang disingkat dengan ME. Rumusnya ada ME sama dengan Z dikali SE sama dengan 1,645 dikali 0,0557 sama dengan 0,0917. Selanjutnya menghitung interval keyakinan. Dari batas bawahnya rumusnya adalah P dikurang ME sama dengan 0,1538 dikurang 0,0917 sama dengan 0,00621. Selanjutnya batas atas yaitu sama aja tapi kalau batas atas itu ditambah. Jadi P ditambah ME sama dengan 0,1538 ditambah 0,0917 hasilnya adalah 0,2455. Jadi kesimpulannya adalah dengan interval 90% barang yang rusak dalam kemas tersebut diperkirakan antara 6,21% hingga 24,55%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dylan Christie. Terima kasih. Baik, saya Dylan Christie akan menjelaskan cara menjawab soal tersebut. Sudah diketahui di soalnya tadi, X atau jumlah penganggur yaitu sama dengan 6
dan N atau jumlah angkatan kerja, yaitu. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita menghitung proporsi penganggur atau PTOP. PTOP sama dengan X dibagi dengan N, yaitu jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja, dibagi 600 sama dengan hasilnya 0,1. Jadi jumlah PTOP-nya yaitu 0,1. Yang kedua, kita menghitung nilai set untuk tingkat keyakinan 95%. Untuk tingkat keyakinan 95% ini, nilai set yang digunakan adalah 1,96. Kenapa 1,96? Karena ini merupakan nilai kritis yang digunakan dalam statistik untuk interval kepercayaan. Untuk yang berikutnya, menghitung standar error atau SE. Dan rumus SE sama dengan akar PTOP dikurang dalam kurung 1 dikurang PTOP dibagi dengan N. Nah, tadi sudah diketahui yaitu 0,1 dan N itu sama dengan 600. Jadi sama dengan akar 0,1 dalam kurung 1 dikurang 0,1 dibagi 600, yaitu sama dengan akar 0,1 dikurang 9 dibagi 600 sama dengan akar 0,9 dibagi 600. Nah, hasil dari standar deviasi jadi 0,00365. Nah, untuk yang berikutnya menghitung margin of error atau ME dengan rumus, yaitu ME sama dengan set atau tingkat keyakinan 95% dikali dengan SE, yaitu 1,96 dikali 0,003645, yaitu sama dengan 0,00715. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan interval keyakinan. Nah, untuk batas bawahnya yaitu L sama dengan I dikurang ME, yaitu PTOP-nya 0,1 dikurang dengan ME, yaitu 0,15 sama dengan 0,09285. Batas atasnya sama saja rumusnya, tapi ini menggunakan sama dengan PTOP tambah ME, yaitu sama dengan 0,1 tambah 0,01715, yaitu sama dengan 0,1. Nah, dengan demikian interval keyakinan untuk daerah tersebut pada tingkat keyakinan 9%, yaitu 0,09285 dan 0,1071. Artinya kita dapat mengatakan bahwa dengan keyakinan 95% bahwa proporsi penganggur daerah tersebut berada di antara 9,29% hingga 70% dari total angkatan kerja yang